السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أيها الإخوة أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan kitab Ad-Da' wa Dawa, obat dan penyakit, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dan bab yang akan kita bahas bahayanya perbuatan dosa atau bahayanya maksiat. Masih melanjutkan keterangan yang dahulu. Disebutkan di dalam riwayat oleh Ibnu Al-Bazzar dan juga Ibnu Hibban dan juga Ibnu Majah, bahkan juga diriwayatkan oleh Al-Haythami rahimahumullahu ta'ala. Hadis ini bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, Inna Allah azza wa jalla yaqulu lakum, sesungguhnya Allah azza wa jalla berkata kepadamu, muru bil ma'rufi, perintahkan yang baik, wanhau 'anil munkari, dan cegahlah yang mungkar. Qabla an tad'uni, sebelum kalian semuanya berdoa kepadaku, fala ujibu lakum, aku tidak akan mengabulkan kepada dirimu. Kami ulang lagi. Beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah berkata kepada kalian semuanya. Ini namanya hadis qudsi. Perintahkanlah yang baik dan laranglah yang mungkar. Sebelum kamu itu berdoa, tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini menunjukkan terkabulnya juga doa berkenaan dengan melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Kalau manusia di permukaan dunia ini, orang-orang yang punya ilmu tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar, maka Allah tidak menerima atau mengabulkan doa mereka. Wa tastansiruni fala ansurukum, yang mana kamu minta pertolongan kepadaku, aku tidak akan menolongi kepadamu. Wa tas'aluni fala u'tikum, dan apabila kamu minta kepadaku, aku tidak akan mengabulkan permintaanmu. Dan ini menunjukkan bahwasanya pembendung diterimanya doa seseorang karena perbuatan mungkarnya, dan juga karena dia tidak mau melaksanakan yang ma'ruf, tidak pula mendakwai manusia yang baik, tidak pula mengingkari yang mungkar. Dan ini pentingnya kita harus ingkarul mungkar dan juga al-amru bil ma'ruf. Karena apabila kita ingkarul mungkar dan al-amru bil ma'ruf, doa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Berarti orang yang tidak berbuat maksiat, orang yang mengerjakan kebaikan, tetapi mereka tidak amar ma'ruf nahi mungkar, mereka berbuat dosa. Karena kebaikan yang mereka kerjakan untuk dirinya sendiri. Sedangkan ingkarul mungkar maslahah untuk dirinya dan juga untuk umat. Jadi kalau negeri sudah hilang orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan sunnah, maka apapun yang diminta oleh hambanya, maka Allah tidak mengabulkannya. Nah, ini bahaya bagi orang berbuat maksiat dalam bentuk melihat kemungkaran tetapi tidak diingkarinya. Tahu orang tidak berbuat kebaikan, maka mereka tidak
memerintahkan yang baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah merubah dengan kekuatannya. Fa illam yastati' fa bilisan. Maka barang siapa yang tidak mampu karena tidak memiliki kekuasaan maka merubah dengan lisannya, yaitu berdakwah. Wa illam yastati' fa biqalbi. Dan apabila tidak mampu maka dengan hatinya, maknanya dia membenci dan menjauhi kemungkaran itu. Ini menunjukkan ingkarul mungkar wajib aini, wajib semua kaum muslimin dengan hatinya. Karena mengingkari dengan hati tidak satupun orang yang menghalanginya. Tapi mengingkari dengan lisan maka ini berhak bagi orang yang mampu berdakwah dia. Mengingkari dengan kekuasaan orang-orang yang diamanati oleh Allah Ta'ala, yaitu kepemimpinan. Maka hendaknya dalam satu negeri ada ingkarul mungkar. Kalau sudah tidak ada yang mengingkari kesyirikan, tidak ada mengingkari yang bid'ah, lihat di situ balak bertubi-tubi datang. Ya, musibah tidak berhenti karena sebab ulah manusia. Baik, hadis yang nomor 2, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan pula oleh Imam Albani, oleh Imam Nawawi, bahkan juga disahihkan pula oleh Al-Imam Albani rahimahullah. Disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Min hadis Qais bin Abi Hazim. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang pertama kali yang masuk Islam dan khalifah yang pertama yang disepakati oleh kaum muslimin. Tidaklah membenci kepada sahabat Abu Bakar melainkan orang Syiah atau Rafidah. Apa katanya? Ayyuhan nas. Berkata Abu Bakar, "Hei manusia, innakum tatluna hadhil ayatah." Kamu baca ayat ini, maknanya surat Al-Maidah 105. Kamu baca ayat ini. Wa annakum tad'unaha ghaira mawdhi'iha. Sedangkan kamu meletakkan ayat ini atau memahami ayat ini bukan pada tempatnya. Ini menunjukkan ayat tidak boleh difahami dengan rasio kita murni. Tetapi ayat hendaknya difahami dari Al-Quran, hendaknya difahami dengan Al-Hadis, hendaknya difahami oleh kalangan para sahabat. Buktinya Abu Bakar radhiyallahu anhu faham ayat ini, yang lain tidak faham. Apa itu ayatnya? Surat Al-Maidah 105. Yang mana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Artinya demikian. Wahai orang beriman, yang penting kamu harus menjaga dirimu. Maka tidak membahayakan kepada dirimu orang yang tersesat apabila kamu mendapatkan petunjuk. Kemudian lagi terjemahnya, wahai orang beriman, kamu wajib menjaga dirimu. Dan tidak akan satupun orang yang bisa menyesatkan dirimu apabila kamu itu mendapatkan petunjuk. Difahami oleh sahabat yang lain. Yang penting orang itu berilmu, beramal saleh sudah cukup. Karena Allah berfirman, "Hai manusia, kamu jaga dirimu. Kalau kamu mendapatkan petunjuk, tidak ada bahaya menimpa kepada dirimu." Nah, difahami oleh sebagian para sahabat bahwa ayat ini yang penting kita berilmu, beramal sudah cukup, tidak perlu berdakwah, tidak perlu ingkar mungkar. Nah, ini ditegur oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa katanya? Orang yang memahami ayat semacam ini maka dia tidak faham dengan hadis yang lain. Apa katanya Abu Bakar radhiyallahu anhu? Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Ini menunjukkan keutamaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, faham ayat dan bisa memahami ayat dengan hadis. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'awudz zalima." Apabila manusia melihat orang berbuat zalim, falam ya'khudhu 'ala yadayhi, maka tidak segera dia membendung kezaliman itu.
Barang siapa yang melihat orang berbuat zalim, sedangkan dia mampu untuk membendungnya, untuk menahannya dan untuk menghalangnya, lalu dia tidak mau membendung dan tidak mau menghalangi orang berbuat zalim. Wa fi lafdin, dalam riwayat yang lain, idza ra'awul munkara, apabila mereka melihat kemungkaran, falam yughayyiruhu, lalu mereka tidak mau merubahnya, tidak mau membendungnya, tidak mau melarangnya, yusiku ayya'ummahumullahu bi'iqabin min indihi, maka hampir-hampir Allah akan meratakan siksaan itu untuk semuanya. Ya. Jadi kita tidak cukup punya ilmu lalu beramal, yang penting kami selamat, tidak bisa. Kita selamat kalau keluarga kita tidak selamat, kita tidak selamat. Satu rumah umpamanya kan, atau kita naik mobil, baik kita tidak mengganggu orang, kita baik. Tapi kalau ada satu penumpang yang dia membuka pintu dengan keras dia, lalu kita biarkan, bukan hanya dia yang celaka, maka semua yang ada di kendaraan itu celaka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan hadisnya yang sahih, maka kita hidup di dunia itu diibaratkan naik kapal yang terdiri dari dua tingkat, tingkat atas dan tingkat bawah. Kalau orang yang bagian bawah ini apabila mengambil air biasanya di atas, karena air itu diletakkan di atas, tidak diletakkan di bawah. Kemudian punya pemikiran orang ini, kita tidak perlu mengganggu saudara kita di atas, lebih baik kita melubangi yang kecil saja, kita lubangi kapal ini, kita mengambil air dari laut ini. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka barang siapa yang membendung, yang mencegah orang ini melubangi, menyelamatkan orang ini, menyelamatkan semua penumpang. Tetapi apabila tidak dibendung, dibiarkan, maka tenggelam orang ini dan tenggelam semuanya. Ya. Ini orang yang baru melubangi kapal, membawa hancurnya semua penumpang yang ada di kapal. Bagaimana orang berbuat syirik dibiarkan? Berbuat bid'ah, tidak ada orang yang mau bicara, diam karena takut kepada mereka, maka bahayanya lebih besar. Bukan hanya mati, tetapi mati hati dan rusak umat. Bayangkan syirik ketika melanda di beberapa daerah, yang terjadi apa? Gempa, yang terjadi tanah longsor, yang terjadi gunung Merapi, yang terjadi tsunami atau yang lainnya. Ini akibat dosa yang dibiarkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memenangkan kota Mekah, yang pertama kali diberantas, dibersihkan negeri itu dari kuburan-kuburan yang disembah. Beliau memerintah sahabat Ali radhiyallahu anhu untuk datang ke Lata agar menumbangkan, yaitu agar menggempur kuburan-kuburan yang ditinggikan. Kemudian sahabat yang lain diperintahkan untuk pergi ke Al-Uzza, yaitu tanaman-tanaman yang dikeramatkan supaya ditebangi semuanya. Yang lain diperintahkan untuk pergi Al-Manat, yaitu untuk menggempur, memecah batu-batu yang dikeramatkan. Maka Allah menyelamatkan mereka semuanya. Ya. Jadi apabila musibah yang menimpa di rumah, kita biarkan akan bawa kurban semuanya, maka bagaimana syirik dan bid'ah? Maka ini adalah bahaya yang lebih besar daripada kerusakan biasa. Kalau orang yaitu membahas masalah korupsi harus berantas, maka syirik lebih utama harus diberantas. Ya. Karena orang syirik, berbuat syirik tidak masuk surga dia. Tapi kalau orang mencuri masih masuk surga. Kan ada hadisnya, wa in zana wa in sarqa. Wahai Nabi, apa masuk surga orang yang zina dan orang yang mencuri itu? Wa in zana wa in sarqa. Sekalipun dia pernah zina dan pernah juga mencuri. Karena orang yaitu mencuri ada ketomaan masalah urusan harta. Dan orang berbuat zina karena syahwatnya yang menggebu-gebu. Tapi orang berbuat syirik, apa dia mau nyamakan dirinya dengan Allah Ta'ala? Nah, inilah bahaya apabila kemaksiatan, kesyirikan, tidak ada orang yang berdakwah, yang memberantas ini, maka Allah akan meratakan semua siksaannya. Yang salah, yang tidak salah kena hukuman di dunia, walaupun di akhiratnya tidak sama. Tapi hukuman di dunia
sama. Ini menunjukkan bahayanya orang yang tidak ingkarul mungkar. Baik. Kemudian dijelaskan pula, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Tabrani. Qala al-Auza'i an Yahya ibn Abi Kasir an Abi Salamah qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khafiyatil khati'atu lam tadurra illa sahibaha. Kalau perbuatan dosa itu samar, tidak diketahui, tidak berbahaya kecuali pelakunya. Ya. Jika maksiat itu dilakukan oleh perorangan, tidak diketahui yang lain, maka yang berbahaya hanya perorangan. Wa idza dhaharat, apabila menyebar maksiat ini, naudzubillah min dzalik, falam tughayyir dzarratil 'amata. Apabila kejahatan itu sudah menyebar, sudah nampak dan tidak dirubah, maka orang umum menjadi sasaran, maka membahayakan semuanya. Ya. Dan itu sudah memang diakui oleh akal yang sehat. Tidak satu pun manusia yang punya akal yang sehat mengingkari tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau maksiat itu sembunyi, bahayanya hanya satu orang. Tapi kalau sudah nampak, maka orang banyak yang kena bahaya. Makanya wajib untuk diingkari. Nah, dengan adanya pengingkaran, maka akan mengetahui orang agar orang tidak jatuh kepada perkara mungkar. Dan minimalnya berkurang perbuatan kemungkaran. Tapi apabila dibiarkan, ada ulamanya lalu membiarkan perkara yang mungkar, maka orang awam akan bicara, oh itu tidak mengapa, buktinya ulamanya diam. Tapi kalau ulama ini siko dia, bukan ulama pembelaan kepada kelompok, bukan ulama yang membela partai, tapi ulama membela din. Setiap orang beriman, punya ilmu, memberantas kemungkaran, maka orang awam akan tahu ini haram. Buktinya orang ini melarang, orang ini melarang, orang ini melarang. Ya, ini hikmahnya al-amru bil ma'ruf nahi munkar. Dan bahayanya apabila kemungkaran dibiarkan. Baik. Kemudian berikutnya dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, bersumber dari Umar bin Khattab. Ini perkataan Umar bin Khattab, perkataan sahabat radhiyallahu anhu. Tusikul qura an takhruba wa hiya amiratun. Hampir saja negeri itu akan dihancurkan oleh Allah sekalipun bangunannya kokoh dan kuat. Ya. Jadi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah mengatakan hampir saja negeri ini akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala walaupun bangunannya kuat dan kokoh. Wa kaifa, kila, ada yang menanya, kila wa kaifa takhrubu wa hiya amiratun. Wahai khalifah, wahai imam, bagaimana negeri itu akan hancur, bangunannya akan roboh padahal kuat-kuat kokoh dia bangunannya. Qala idza ala fujjaruha abraroha. Maka apabila orang-orang yang berbuat jahat lebih banyak daripada orang berbuat baik. Nah, dan memang betul, lihat dia membakar bangunan yang lain, itu orang yang jelek. Ya. Lihat dengan adanya asuransi yang segalanya, maka orang merasa rugi, dia dibakar, pura-pura konslet ininya lalu minta mendapatkan bagian. Dan itu bukan pekerjaannya orang yang ngarit, yaitu rumput atau nyapu jalan. Tapi orang punya harta, idza ala fujjaruha abraraha, akan hancur bangunan-bangunan yang besar itu kalau sudah penjahat-penjahatnya banyak, orang baik hanya sedikit. Wasadal kiblata munafikuha. Dan apabila yang menonjol orang-orang munafiknya. Orang munafik itu orang kafir tapi menampakkan dirinya muslim, dan itulah yang paling banyak jumlahnya di permukaan bumi. Baik, ya, ini bahayanya kehancuran apabila kemaksiatan sudah melanda, maka kehancuran, maka musibah datang tidak berhenti-henti. Naudzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dijelaskan di dalam kitab musnadnya
dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Tabrani, dan sanadnya hasan. Baik. Wa dzakara al-Imam Ahmad, berkata pula Imam Ahmad rahimahullah, min hadis Jarir, bersumber dari hadisnya Jarir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aksaru mimman ya'maluhu lam yughayyiruhu illa ammahumullahu bi'iqabih. Artinya, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, tidaklah suatu kaum yang di situ banyak kemaksiatannya. Nah, hati-hati. Tidaklah suatu kaum yang di situ melanda banyak kemaksiatannya. Hum a'azzu wa aksaru mimman ya'maluhu, di mana lebih banyak orang itu berbuat maksiat daripada tidaknya. Lam yughayyiruhu, tetapi orang yang beriman, yang berilmu tidak mau merubahnya. Illa ammahumullah bi'iqabih, melainkan Allah akan mengumumkan, meratakan azab itu kepada semuanya. Makanya ketika ada gunung meletus, bukan hanya orang berbuat maksiat yang mati, orang muslim pun juga meninggal dunia, karena itu hukuman di dunia, walaupun di akhirat nanti beda. Ya. Dan ini pentingnya ingkarul mungkar. Ya. Dan hendaknya kita apabila bertempat di dalam suatu tempat yang banyak maksiatnya, kalau kita tidak mau menasihati, pergi dari tempat itu. Khawatir nanti musibah akan datang bertubi-tubi. Dan pelajarilah beberapa daerah yang kena musibah. Umumnya banyak yang ghairul Islam, dan umumnya banyak kepercayaan-kepercayaan batin, kepercayaan-kepercayaan jahiliyah. Dan itu satu contoh. Ya. Ya, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ya, dan juga menjadi ibrah, menjadi pelajaran pula bagi orang yang mendapatkan satu musibah, bahwa Allah tidak mendatangkan satu musibah kecuali karena sebab ulah manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah itu menimpa melainkan karena sebab ulahmu, wahai manusia. Padahal Allah telah memaafkan hambanya. Seandainya Allah tidak memaafkan hambanya, setiap maksiat dihukum, maka hancur kita semuanya. Tapi plus kasihan Allah Ta'ala kepada hambanya, sebagian kemaksiatan diampuni oleh Allah Ta'ala, tapi sebagian yang lain dihukum untuk menjadi pelajaran bagi orang yang mengambil pelajaran. Baik, kita lanjutkan. Wa fi Sahihil Bukhari, disebutkan di dalam Sahih Bukhari, an Anas bin Malik, bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, apa kata sahabat Anas, innakum la ta'maluna a'malan iya adakku fi a'yunikum minasy'ari. Apa katanya Anas bin Malik, sahabat yang mulia, sesungguhnya kalian semuanya, wahai sahabat, wahai temanku, wahai rekanku, kamu itu sungguh beramal yang amalan itu yang amal maksiat itu lebih lembut daripada rambutmu yang kamu lihat dengan matamu. Sungguh kamu mengamalkan satu amalan yang jelek, amalan yang buruk, amalan maksiat, yang amalan itu lembut kecil, ya, daripada rambutmu sebagaimana yang kamu lihat. Tetapi in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kami menilainya amal kecil yang jelek, yang itu walaupun lebih kecil daripada satu rambut, maka kami menilainya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk perusak. Ya. Jadi para sahabat yang dahulu, karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu diberi umur oleh Allah Ta'ala, umur yang panjang, sehingga pada waktu generasi tabi'in masih hidup beliau. Ya. Jadi apa katanya, menasihati generasi yang belakangan,
Sesungguhnya kalian mengamalkan perbuatan yang jahat, kamu fahami, kamu ketahui, itu lebih kecil daripada rambut. Tetapi kita menilainya pada zaman Rasulullah SAW itu penyebab kehancuran. Maka bagaimana amalan itu lebih besar daripada rambut? Ya. Inilah rasa khaufnya, takutnya para sahabat radhiyallahu anhum tentang perbuatan jahat. Makanya pada zaman Rasulullah SAW, hal-hal yang menuju kepada perbuatan jahat hukumnya haram. Waktu itu ada namanya lesung, ada namanya kuci, ada namanya labu, dan ada namanya drum. Tetapi Rasulullah SAW mengharamkan. Karena saat itu digunakan untuk membacem anggur untuk membuat khamar. Bayangkan menurut asal lesung tidak ada apa-apa. Itu untuk menumbuk padi. Kuci tidak mengapa. Itu untuk yaitu menyimpan barang-barang dia. Tapi karena barang ini umumnya dipakai oleh orang Arab kafir Quraisy saat itu untuk membuat khamr, maka diharamkan. Dan itu bukan perkara saja. Zaman sekarang pun juga demikian. Apapun perkara itu asalnya mubah, tetapi menuju kepada yang haram, hukumnya haram. Sebagaimana kaidah usul, ma adda ilal harami fahuwa haramun. Perkara yang nanti menjadikan hukumnya haram, maka haram. Kita menanam umpamanya, ya, menanam tembakau yang itu sifatnya tidak ada lain untuk rokok, maka tidak boleh. Walaupun kita tidak merokok, walaupun kita tidak menghisap candunya, tapi karena itu tidak dikonsumsikan kecuali untuk merokok, maka hukumnya tidak boleh. Ya, itu contoh. Adapun kita yaitu menjual sesuatu, itu manfaatnya umum. Ya. Tapi orang menggunakan untuk yang jahat, maka kita tidak berdosa. Kecuali kalau dia tahu saya mau membeli pisau ini untuk membunuh orang, jangan dijual pisau kita. Karena kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu secara umum pisau bukan untuk membunuh orang, pisau untuk memotong sayur yang lainnya, lalu kita jual lalu mereka membunuh orang, kita tidak bersalah. Karena menurut adatnya atau biasanya pisau untuk memotong sayur-sayuran dan juga yang lainnya. Jadi ma'adda ilal harami fahuwa haramun. Dan begitu Rasulullah SAW membina para sahabatnya bagaimana supaya menjauhi perkara yang menuju kepada yang haram. Makanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Kamu jangan mendekati perbuatan zina. Jalan menuju ke perbuatan zina harus dibendung. Karena jalannya lebih banyak. Makanya kita tidak boleh memandang wanita yang bukan mahramnya. Tidak boleh wanita itu keluar tanpa mahram. Tidak boleh wanita itu, orang laki-laki itu jabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Bahkan para ulama melarang kita menyampaikan salam kepada wanita yang masih muda yang cantik. Tapi kalau menyampaikan salam kepada nenek-nenek yang sudah tua tidak mengapa. Itu Imam Ibnu Hajar Asqalani. Ya. Karena kadang-kadang orang mau salam sama wanita, tapi tidak mau salam sama kaum pria. Kadang-kadang mau menolong wanita, tapi menolong di balik itu ada maksudnya dia. Tidak seperti menolong biasanya. Ya. Jadi para ulama jeli sekali dia di dalam membahas masalah urusan ini. Nah, kemudian juga hadisnya di sini dilanjutkannya pula. Wa fi sahihaini, disebutkan di dalam Imam Bukhari Muslim min hadisi Abdullah bin Umar, berdasarkan dari hadis Abdullah bin Umar putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udhibat imra'atun fi hirratin, ada seorang wanita yang diadab karena hanya satu kucing. Diadab karena satu kucing. Diapakan kucing ini? Sajanatha hatta matat, dikurungi sampai mati, tidak dikasih makan. Nah, gimana kalau mengurung manusia? Jadi ada seorang wanita diadab dia, disiksa dia karena gara-gara satu kucing. Kucing itu dikurung tapi tidak dikasih makan, dia sampai mati dia. Fadakhalatin nar, maka masuk ke neraka. Ya.
Menganiaya binatang masuk neraka, bagaimana menganiaya manusia? Jadi artinya perbuatan jahat sekecil apapun tetap berbahaya. Tidak kena hukumannya di dunia, di akhiratnya. Demikian juga orang yang mengapung ayam, burung yang harus hati-hati. Bayangkan kalau tangan, badan kita dipegang kemudian digoyang-goyangkan dan yang lain seperti burung apa, bagaimana badan kita, karena burung juga ada sakitnya. Makanya ada dokter hewan, ya, ada yang lain. Jadi kita tidak boleh menyiksa binatang, menyiksa burung. Adapun kita memelihara burung, kalau dikasih makan boleh. Karena pernah ada anak kecil namanya Abu Umar. Ya, dia mengatakan, ya Abu Umar, ma fa'alan dugair. Ya Abu Umar, ayo gimana itu burungmu mati itu? Jadi dia kadang mati, tapi bukan berarti dibunuh, dia dikasih makan lalu mati. Maka boleh. Dan juga Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah boleh membolehkan pula orang itu memelihara burung. Tapi kalau memelihara burung itu untuk penangkal bala, maka tidak boleh. Karena burung tidak bisa menangkal bala. Ya, kalau tidak percaya, pencuri suruh masuk, burungnya di situ dia tetap mencuri masuk. Dan banyak rumah-rumah orang membeli ayam jago yang lainnya. Yang ayam itu mestinya harganya 100.000, 125 menjadi 5 juta. Apa? Ada apanya ayam itu? Ya, ini perbuatan kecil apapun yang menuju kepada syirik sungguh berbahaya. Demikian juga kalau kita punya ayam bangkok, kalau itu diberi oleh orang wajar saja dia karena mau disembelih, jual. Tapi kalau ayam bangkok dibeli 3 juta, ini ada untuk apa ini? Berbeda dengan bibit apa itu lele atau yang lainnya, ya. Mungkin dicarinya ayam besar ya. Tapi kalau ayam dia umumnya untuk perkelahi atau yang lain, dan biasanya untuk berjudi. Sekalipun kita dapat keuntungan, tetapi apabila membawa kepada perbuatan yang jahat tidak diperkenankan. Baik. La ya'at amtaha, la ya'at amatha, wala sakotaha. Maka wanita itu tidak kasih makan, tidak memberi makan dan tidak memberi minum. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khasasil ardi. Dan tidak pula wanita itu melepaskan, yaitu kucing itu agar makan rumput-rumput bumi. Tidak, malah dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Ya, tidak dilepaskannya untuk mencari makan sendiri. Maka hukumannya finnar, ya. Maka bagaimana manusia berbuat maksiat yang itu bukan hanya menganiaya kepada binatang, tapi menganiaya kepada manusia. Makanya Allah mengatakan walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Baik. Hadis berikutnya. Wa fil Khulliyah, disebutkan di dalam kitab Khulliyah oleh Abi Nu'aim. An Hudzaifah, bersumber dari Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala fi yaumin wahidin taraka banu Israil dinahum. Hanya satu hari Bani Israel itu meninggalkan agamanya. Maknanya tidak pergi ke tempat ibadah mereka. Nah, kalau kita tidak pergi pada hari Jumat, ya. Kalau mereka tidak pergi pada hari Sabtu, kalau orang Yahudi, kalau orang Nasrani tidak pergi pada hari Ahad. Dan betul ya, kemarin pas kita umroh itu pergi hari Jumat. Pergi mana itu? Ke Jeddah, karena kita mau berangkat. Dan orang musafir boleh dia tidak sholat Jumat. Itu betul, ikan itu dia pinggir, ya kan ada masjid namanya Masjid Terapung, di mana yaitu di pinggir laut. Tuh ikan itu berkeliling dia. Ya. Tapi pada saat selain daripada waktu itu tidak ada. Ini kan ujian. Mungkin kalau kita pada saat sudah waktunya, yaitu Jumat, banyak pembeli. Tapi kalau bukan hari Jumat tidak ada yang membeli. Apa katanya? Satu hari saja taraka banu Israil dinahum, meninggalkan agamanya mereka. Qala, la, jangan. Walakinnahum kanu idza umiru bi syai'in tarakuhu.
Tetapi apabila mereka itu diperintah, ketika diperintah dengan sesuatu mereka meninggalkannya. Wa idza nuhu an syai'in raqibuhu. Apabila dilarang mereka mengerjakan, apabila diperintah mereka meninggalkannya. Apa katanya? Hattan salafu min dinihim, sehingga berbalik mereka itu dari agamanya. Kama yansalikur rajul min qamisihi, seperti manusia terlepas dari bajunya. Artinya orang yang bermaksiat sekali satu maksiat, maka Allah akan membuka aibnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, dan juga ya, orang Yahudi tidaklah dihancurkan, dijadikan kera oleh Allah Ta'ala, dijadikan babi disebabkan karena yaitu menyelisih sunnah nabinya, ya. Cuma umat ini dibelas kasihani oleh Allah Ta'ala, artinya ditangguhkan azabnya, ya. Ditangguhkan azabnya, keuntungan yang besar bagi orang yang mau sadar, dan kerugian yang besar bagi orang tidak mau sadar. Nah, kemudian perkataan ulama salaf demikian. Wa min huna qala ba'd salafi, dari sinilah ulama salaf berkata, al-ma'asi baridul kufri. Maksiat itu posnya kekufuran. Jadi orang kafir itu penyebabnya adalah maksiat dulu. Jadi maksiat itu posnya kekufuran. Kama annal qublata baridul jima. Sebagaimana ciuman itu akan membawa kepada persetubuhan. Ya. Jadi ibaratkan manusia mungkin pertamanya dia kena dengan wanita, naudzubillah min dzalik, diciumnya, iya itu pertamanya, nanti akan berakhir dengan perzinahan, naudzubillah min dzalik. Jadi awal kehancuran itu awalnya kecil, tidak diawali dengan besar, awalnya kecil. Ya. Kemudian karena berlanjut terus menerus, tidak berhenti, tidak bertobat, maka menjadi kehancuran yang besar. Lihat asalnya orang, dia asalnya kenal dengan orang, ya. Lama-lama dia bersambung, bicara, pakai Facebook, dia yang lainnya. Lama-lama punya duit, larinya ke hotel. Lama-lama harus didatangkan panah Pak, ini sudah 6 bulan, ya. Bagaimana tidak dinikahkan dan juga yang lainnya. Jadi semua perkara yang menuju kepada yang haram, walaupun awalnya kecil, akan berakhir dengan besar. Lihat orang yang meninggalkan sholat sekali, nanti akan selamanya ditinggalkan sholat itu, ya. Maka upayakan kita apabila Allah memberi petunjuk kepada kita, jangan sampai kebaikan itu dilalaikan. Karena orang kembali kepada yang hak berat. Kalau orang yang benar mau maksiat gampang. Kalau orang itu maksiat mau kembali kepada yang hak, ini berat sekali. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Itu adalah berat kecuali orang yang khusyuk hatinya. Wal ghina'u bariduz zina. Nyanyian itu posnya zina. Banyak setiap kejahatan diawali dulu dengan nyanyian. Lihat di mana dansa yang berbuat zina, nyanyian. Kalau sudah nyanyian, di situ mesti ditampilkan wanita yang cantik, bukan nenek-nenek dan kakek yang tampil, tidak, ya. Dan bukan hanya sekedar menampilkan keindahan badannya, dipoles pula dan pakainya pula, bagaimana supaya berat besar pula setannya dia, begitu caranya. Wal ghina bariduz zina. Nyanyian itu adalah posnya perzina. Jadi maknanya diawalinya yang akan masuk kepada perbuatan zina. Makanya di bar, di kasino yang lainnya, isinya yaitu. Dan kalau sudah zina nanti campur dengan berjudi, khamr, minum, berakhir dengan kehancuran. Naudzubillah min dzalik. Wan nadharu baridul iski. Memandang wanita itu posnya kerinduan. Betul. Dan ada hadis. Kalau kita melihat wanita yang bukan mahramnya itu diperindah oleh iblis, diperindah oleh setan, cantik sekali. Padahal kalau dibandingkan dengan istri masih cantik istri. Itu namanya hawa nafsu. Makanya ada hadis kalau kita ya melihatnya itu tidak sengaja melihat wanita tertarik, maka segera datang ke istri kita. Itu satu-satunya obat. Kemudian berikutnya wal maradu baridul mauti.
sebagaimana sakit itu awalnya ada posnya kematian. Ya, ini perkataan disampaikan oleh para ulama salaf. Artinya jangan sampai kita meremehkan perbuatan maksiat walaupun itu kecil. Karena kecil apabila pasir itu satu asalnya, karena bertumpuk-tumpuk menjadi gunung dia. Ya, maka tidak dinamakan dosa kecil apabila berlanjut terus menerus, dan tidaklah dinamakan dosa besar apabila orang itu mau bertobat, sebagaimana pepatahnya para ulama sunnah. Baik ya ikhwan, ini yang dapat disampaikan. Masih ada waktu sedikit, yaitu sekitar 5 menit atau 6 menit. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Iya. Iya, jadi gini, perintah siapapun apabila bertentangan dengan Al-Quran dan hadis tidak boleh ditaati. Jangankan perintahnya pemerintah, perintah orang tua. Allah mengatakan wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika dua orang tua memerintah kamu untuk berbuat syirik, jangan ditaati. Padahal satu-satunya orang yang pertama kali berbuat baik kepada orang adalah orang tua. Tapi apabila menyuruh kepada yang tidak baik, tidak boleh. Apabila perintah itu perintah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, kita boleh melaksanakannya. Bahkan wajib melaksanakannya, karena asalnya itu perintahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak SMS masuk kepada saya, dicacinya ini orang Saudi tidak beradab atau yang lainnya. Jangan kata, seandainya wanita itu tidak pergi ke sana, kan tidak kena. Ya, nomor 2, orang itu kenapa mengurung di tempatnya mandi sampai mati? Itu cari sebabnya. Tidak mungkin orang baik-baik lalu mengurung orang, kan? Mungkin kucing tadi dikurung karena makan ikannya atau makan yang lainnya dia. Jadi jangan kita merasa ini rakyat kok diginikan. Lihat dulu penyebabnya. Jadi kenapa? Dicari dulu sebabnya. Ya mungkin dia dipukul atau ada yang lain karena sebab salah. Ya, kecuali kalau orang yang memukul itu gila, kita tidak membahas lagi. Tapi kalau selagi orang itu akalnya waras, masa kita tidak bersalah lalu dipukuli saja? Ya nggak ada. Justru orang itu dihukum karena ada masalah. Tapi orang tidak melihat kenapa salahnya dia begitu, yang dimuat di internet, ya itu dia. Makanya wanita itu harusnya di rumah gitu loh. Karena Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Surat Al-Ahzab itu. Makanya wanita itu banyak yaitu sering ya senang di rumah. Karena apabila di rumah dia terjaga. Kalau wanita itu sudah keluar, kalau tidak memfitnah, difitnah, itu mesti. Jelek dicaci maki, cantik diganggu. Nah itu. Jadi kesalahan kita. Maka bagaimana kita seorang suami jangan membiarkan istri kita kerja di luar, apalagi dikirim negara yang lain. Apa katanya dalam hadis, wanita kalau sudah keluar tanpa mahram, setan yang menemani dia. Ya. Dan wanita itu keindahan. Jelek pun dia akhirnya indah. Dan juga yang lainnya. Maka itu bukan kesalahan. Jadi kita melihat dulu, jangan menyalahkan orang dulu. Sebabnya apa? Masa orang nggak apa-apa lalu dikurung, lalu dibunuh, digunting bibirnya, diapanya. Ini kan tentu ada sebab kan. Nah, sebab itu dicari terlebih dahulu. Ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan seseorang tanpa ada sebabnya. Nah, kita jangan sampai kita dan melihat kabar, ini orang penduduk kita atau rakyat kita diginikan, lalu kita spontan membelanya. Kita membela yang hak. Nah, tidak membela karena kefanatikan satu bangsa. Nah, kita jujur dulu. Apa pesan kita? Ya. Jika memang yang salah ya dihukum yang salah. Jika memang teman kita yang salah, ya harus menerima hukuman karena yang salah. Wallahu a'lam. Yang lain. Ya. Baik.
Wanita disyariatkan haji apabila ada mahramnya. Seandainya duitnya banyak, dia tidak ada mahramnya, tidak wajib haji. Karena Rasulullah SAW pernah didatangi sahabat. Seorang sahabat itu setelah menulis, berjanji, wahai Nabi, kami akan ikut perang. Ditulis, ya, kita ada peperangan ikut, jadi sudah dijadwal. Tetapi datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bahwasanya istri saya mau haji. Apa katanya beliau? Haji ma'ah, haji ma'ah. Kamu harus haji bersama dia. Padahal jihad paling besarnya pahala dan puncaknya Islam, ya, adalah jihad bagi kaum pria. Tapi Rasulullah SAW tidak menyuruh, gak apa-apa istrimu berangkat sendiri. Tidak. Suruh menggagalkan yang wajib ini. Jadi Amirul Mukminin ya Rasulullah SAW menggagal, sudah kamu gagalkan, yaitu akadmu, temani istrimu. Maka sebagian para ulama memberikan penjelasan bahwasanya wanita haji hendaknya pakai mahram. Dan tidak ada mahram bijamu, ustaz saja nggak apa-apa. Ustaz juga punya syahwat loh. Dan ada ustaz yang diperkara juga karena macam-macam dengan bintang film atau yang lain. Ustaz punya syahwat, buktinya punya anak yang banyak, ya. Anak banyak. Jadi kalau ustaz aman apanya? Dan kalau sudah namanya mahram sementara, apalagi nikah sementara. Nikah sementara itu nikah mut'ah, nikahnya orang Syiah, nikahnya orang Rafidah. Kalau nikah sementara kan berarti perlu dikumpulin. Nah, ya. Makanya ketika kami sedang umrah, di wanita yang banyak ditanya, mana mahramu? Si fulan. Mana mahram? Itu apa-apa kok semuanya si fulan. Nah, lalu saya beritahu saya dimarahi oleh orang. Sudah kamu ikut sini aja. Orang ini, Pak, ini orang bertanya, Pak. Menurut Islam itu orang bepergian wanita itu harus pakai mahram. Ya, kita memberitahu saja, ini orang bertanya mana mahramnya. Semuanya apa? Pak, dikatakan Pak. Dari bapak ditanya apanya, masa semuanya ini anaknya atau istrinya? Istri macam lebih daripada 4. Nah, akhirnya marah-marah juga. Jadi sebetulnya tidak boleh berangkat haji itu tanpa mahram menurut pemerintah Saudi. Dan akhir-akhir ini boleh kalau sudah kakek atau nenek, apabila kuat dia. Ya, karena di situ berdasarkan ayat pula, maka boleh seorang wanita yang tua yang sifatnya dia tidak ada keinginan untuk menikah, untuk menanggalkan sebagian, yaitu bajunya umpamanya ya terbuka, umpamanya itu ada. Namun apabila wanita walaupun tua tapi masih keinginan untuk menikah, maka tidak boleh untuk menanggalkan sebagian baju. Nah, jadi, tetapi begini para ulama mengatakan, seandainya wanita itu bahasa Jawanya berot dia, langsung ingin berangkat tanpa mahram dia, maka sah hajinya walaupun dia berdosa karena tidak ada mahramnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.